Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 3 April 2022 atau 1 Ramadan 1443 Hijriah. Saya akan melakukan penyemprotan kembali tanaman cabai Dewata F1 yang sekarang umurnya udah 44 hari setelah tanam. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau juga ada komentar-komentar saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf lahir dan batin, supaya nantinya ibadah yang saya jalankan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga amal ibadah teman-teman di Ramadan kali ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk penyemprotan kali ini fokusnya untuk mencegah lalat buah menyerang buah cabai yang telah muncul, karena sekarang udah memasuki masa generatif awal muncul buah. Ini buah dan bunga tuh telah muncul. Nah, karena itu kita sedini mungkin melakukan pencegahan. Oke, ikuti terus video ini apa yang saya gunakan supaya nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Biasanya penanganan hama lalat buah pada tanaman cabai maupun tanaman hortikultura lainnya itu sama. Yang pertama, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida berbau menyengat. Penyemprotan ini bertujuan untuk mengusir hama lalat buah supaya dia tidak berada di lahan tanaman yang kita budidayakan. Yang kedua, kita lakukan penyemprotan insektisida yang bisa membunuh larva atau telur yang disuntikkan oleh lalat buah ke dalam buah. Hal ini bertujuan walaupun cabai atau tanaman hortikultura lainnya yang disuntik oleh lalat buah, nantinya telur itu tidak akan menetas sehingga buah itu aman hingga panen. Tahap yang pertama ini saya menggunakan insektisida berbau menyengat. Umumnya untuk insektisida berbau menyengat, teman-teman petani menggunakan insektisida berbahan aktif propanopos maupun dimethoat. Bagusnya insektisida bahan aktif propanopos dan dimethoat ini kita rolling. Tapi kali ini saya menggunakan insektisida berbahan aktif propanopos. Untuk merek dagang yang saya gunakan ini adalah Sidakron. Teman-teman bisa menggunakan merek dagang apa saja, yang penting bahan aktifnya propanopos. Bisa menggunakan Korakron ataupun Biokron maupun merek dagang lain yang bahan aktifnya propanopos. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan pencampuran. Untuk lalat buah umumnya teman-teman petani menggunakan dosis 1 mili sampai 2 mili. Tapi di sini kita gunakan 1 mili saja per liter air. Oke, saya akan campurkan karena ini air kapasitas 20 liter, kita masukkan sekitar 20 mili. Oke, sudah cukup 20 mili. Karena tempo hari ada tanaman cabai saya ini yang terserang keriting daun, untuk pemulihannya kita tidak masalah tambahkan POC. Oke, POC yang saya gunakan ini POC NASA. Per 20 liter air kita tambahkan sebanyak 6 tutup. Untuk satu tangki 15 liter atau 16 liter, teman-teman bisa tambahkan sebanyak 4-5 tutup. Dan yang terakhir
kita tambahkan perekat. Perekat ini teman-teman sesuaikan dengan yang digunakan. Oke, kita cukup 10 mili. Oke, setelah ini siap diaduk dan siap diaplikasikan ke tanaman. Untuk insektisida berbau menyengat ini, teman-teman lakukan penyemprotan per 3 hari sekali. Bisa menggunakan propenopos di rolling dengan dimetoat, ataupun kalau di tempat teman-teman tidak tersedia bahan aktif dimetoat, cukup propenopos saja 2 kali. Setelah itu di penyemprotan ketiga kalinya teman-teman lakukan penyemprotan untuk mengatasi larva lalat buah dengan bahan aktif chlorantraniliprol atau merek dagang Prepotton. Bisa juga berbahan aktif thiamethoxam, Alika, atau juga bisa menggunakan bahan aktif siromazin yaitu Balista. Jadi setelah 2 kali penyemprotan insektisida berbau menyengat, teman-teman lakukan 1 kali penyemprotan untuk mengatasi larva lalat buah yang saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu pola penyemprotan yang biasa saya lakukan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Karena ini puasa pertama, saya tidak praktekkan proses penyemprotannya. Saya mau lanjut nyemprot. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.